Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura volume ke-6 chapter pertama bagian kedua. Dan chapter ini adalah lanjutan dari chapter sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Rimuru sedang memikirkan banyak masalah, dan masalah itu harus segera dia selesaikan. Dan masalah-masalah itu adalah masalah tentang Clayman, masalah Milim yang menyerang Carrion, dan juga ada masalah dengan kerajaan Farmes. Dan Rimuru saat ini sedang memikirkan sebuah rencana. Rimuru berpikir bahwa dia harus mengalahkan Clayman terlebih dahulu. Karena Clayman adalah akar dari semua masalah ini. Tapi Rimuru juga berpikir untuk mencari cara terbaik untuk membunuh Clayman. Karena Rimuru tahu jika dia dengan terang-terangan membunuh Clayman, maka Demon Lord yang lain pasti akan menyerang dirinya. Dan saat ini Rimuru juga belum tahu kenapa Milim menyerang Carrion. Dan ada masalah yang lain, yaitu Rimuru harus mencari cara untuk menjadikan Yom sebagai raja dari Farmes. Dan semua masalah ini membuat Rimuru menjadi sangat pusing. Tapi tiba-tiba Rimuru menerima sebuah laporan. Dan laporan itu berasal dari Soe. Soe bilang ke Rimuru bahwa Clayman sudah mulai bergerak. Rimuru yang mendengar hal itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah pertemuan dengan para bawahannya dan juga 3 bawahan dari Carrion. Tapi tiba-tiba Rimuru merasakan bahwa ada 50 orang yang sedang menuju ke Tempest. Dan ternyata orang-orang itu adalah Fuse dan juga para prajurit dari kerajaan Blue Moon. Rimuru yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk menemui Fuse terlebih dahulu. Setelah Fuse sampai ke Tempest, Fuse pun langsung menyapa Rimuru. Dan Fuse bilang ke Rimuru bahwa dia membawa pasukan Blue Moon untuk membantu Tempest melawan kerajaan Farmes. Sesuai perjanjian antara kerajaan Blue Moon dan kerajaan Tempest untuk saling membantu di bidang keamanan. Tetapi Rimuru yang mendengar hal itu, dia malah menjadi bingung. Karena di sini Rimuru tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan setelah itu, Fuse pun langsung menjelaskan kepada Rimuru. Fuse bilang ke Rimuru bahwa dia sebelumnya sudah mendapatkan sebuah informasi dari para pedagang. Dan informasi itu mengatakan jika Tempest telah diserang oleh kerajaan Farmes. Dan karena itulah, akhirnya kerajaan Blue Moon memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Tempest. Di sini, Rimuru sebenarnya sangat senang karena Blue Moon telah mengirimkan pasukan untuk membantu Tempest. Tapi Rimuru juga tahu bahwa Fuse saat ini sedang salah paham. Karena Fuse berpikir bahwa peperangan belum dimulai. Tapi Rimuru dengan perasaan tidak enak, Rimuru pun langsung bilang ke Fuse bahwa sebenarnya peperangan telah selesai. Fuse yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Fuse pun langsung bertanya kepada Rimuru apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan Rimuru langsung bilang ke Fuse bahwa sebenarnya dia sudah membantai seluruh pasukan Farmes. Dan Fuse yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Tapi Yom dan Kabal langsung bilang ke Fuse bahwa hal itu adalah kebenaran. Dan Fuse sebenarnya belum bisa percaya.
karena Fuse berpikir bahwa deklarasi perang dari kerajaan Farmes baru saja dikeluarkan. Dan Fuse juga memiliki informasi bahwa pasukan Farmes akan sampai seminggu lagi ke negara Tempest. Di sisi lainnya, Rigurdo langsung bilang ke Rimuru bahwa dia sebelumnya sudah mengirimkan Rigur untuk menyampaikan informasi ke negara Blue Moon bahwa perang sudah selesai. Dan Rigur juga lalu menjelaskan kepada Rimuru bahwa kemungkinan Fuse telah berangkat sebelum Rigur sampai ke negara Blue Moon. Sehingga Fuse saat ini menjadi salah paham dan mengira perang belum dimulai. Dan Fuse saat ini masih terlihat sangat terguncang karena dia masih belum bisa percaya jika pasukan Farmes dikalahkan dengan sangat cepat, bahkan dikalahkan oleh satu orang saja. Tapi Rimuru langsung menawarkan Fuse untuk bersantai terlebih dahulu. Dan Fuse pun langsung setuju untuk menerima tawaran itu. Tetapi sebelum Rimuru dan Fuse pergi menuju ruang tamu, tiba-tiba Rimuru merasakan bahwa ada sekelompok manusia sedang menuju ke Tempest. Dan ternyata mereka ini adalah rombongan dari kerajaan Duargon. Dan rombongan ini dipimpin oleh Raja Gazel. Dan setelah Raja Gazel dan para bawahannya sampai ke Tempest, Fuse pun menjadi sangat kaget dengan kedatangan Raja Gazel. Karena Fuse tidak menyangka bahwa kerajaan Tempest telah bekerja sama dengan kerajaan Duargon. Dan setelah itu, Gazel dan Rimuru pun langsung saling menyapa satu sama lain. Dan tidak lama, Gazel lalu bertanya kepada Rimuru, apakah benar Rimuru sudah menjadi seorang Demon Lord? Dan Rimuru pun langsung menjawab. Rimuru bilang ke Gazel bahwa dia saat ini sudah menjadi seorang Demon Lord karena ada beberapa alasan yang mengharuskannya menjadi seorang Demon Lord. Dan Rimuru pun langsung menawarkan Gazel untuk ikut serta dalam pertemuan yang telah dia buat. Gazel yang mendengar itu, Gazel pun langsung setuju untuk ikut dalam pertemuan. Sedangkan Fuse saat ini sedang sangat terguncang karena Fuse telah mendengar pembicaraan antara Rimuru dan Gazel tentang Rimuru yang sudah menjadi seorang Demon Lord. Dan hal itu membuat Fuse menjadi tambah bingung. Setelah itu, Fuse pun langsung bertanya kepada Rimuru, apakah benar jika Rimuru saat ini adalah seorang Demon Lord? Tapi Fuse bertanya sambil gemetaran karena dia sangat takut dengan Rimuru. Dan Rimuru yang melihat Fuse gemetaran, dia malah menjadi salah paham. Dan Rimuru mengira bahwa Fuse ingin ke kamar mandi. Dan Rimuru pun langsung menunjukkan arah kamar mandi kepada Fuse. Fuse yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Fuse bilang ke Rimuru bahwa dia bukan mau ke kamar mandi, tapi dia hanya ingin memastikan apakah Rimuru telah menjadi seorang Demon Lord. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun lalu berpikir sejenak untuk menjawab Fuse. Dan sebenarnya, awalnya Rimuru tidak mau memberitahu Fuse. Dan Rimuru ingin berbohong. Tapi di sini, Rimuru tahu bahwa Fuse sudah tidak bisa dibohongi. Karena Fuse sebelumnya sudah mendengar pembicaraan Rimuru dan juga Gazel. Dan Rimuru pun akhirnya menjawab dengan nada yang tidak serius. Rimuru bilang ke Fuse bahwa dia saat ini adalah seorang Demon Lord. Dan Fuse yang mendengar itu, Fuse pun merasa tidak puas dengan jawaban Rimuru. Karena yang dia maksud adalah kenapa Rimuru bisa menjadi seorang Demon Lord. Tapi Rimuru tidak menjawabnya. Rimuru pun langsung mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan cara berbicara dengan Raja Gazel. Tapi ternyata Gazel juga bilang ke Rimuru bahwa dia juga ingin tahu kejadian sebenarnya kenapa Rimuru bisa menjadi seorang Demon Lord. Dan Gazel juga bilang ke Rimuru
bahwa sebelumnya dia sudah mendapatkan sebuah laporan. Dan laporan itu berasal dari Vesta. Dan Gazelle bilang ke Rimuru bahwa dia ingin memastikan hal itu. Di sisi lainnya, Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun lalu bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi di sini, Gazelle sebenarnya sudah tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Dan Gazelle hanya ingin mengetahui kejujuran dari Rimuru. Dan sebelum Rimuru mengatakan semuanya, Gazelle pun langsung menghentikan Rimuru. Dan Gazelle memutuskan untuk mengabaikan kejadian yang telah terjadi. Karena Gazelle sendiri tidak mau membuat Rimuru mendapatkan masalah yang lebih besar. Karena Gazelle sangat tahu jika kebenaran tentang Rimuru yang telah membantai 20.000 pasukan Farmes terungkap, maka Rimuru pasti akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Setelah itu, Gazelle pun langsung membuat sebuah kesan jika pasukan Farmes menghilang secara misterius. Dan Gazelle pun bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru tahu kenapa pasukan Farmes bisa menghilang? Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru bingung kenapa Gazelle membuat kesan seolah-olah bukan Rimuru lah pelakunya. Dan Rimuru pun lalu menjawab jika dia tidak tahu kenapa pasukan Farmes bisa menghilang. Setelah itu, Gazelle lalu berbisik kepada Rimuru. Dan Gazelle bilang ke Rimuru bahwa dia tahu jika Rimuru lah yang telah membantai pasukan Farmes. Dan Gazelle juga bilang ke Rimuru bahwa jika Rimuru memberitahu yang sebenarnya di sini, maka seluruh pasukannya dan juga Vius akan mendengarnya. Dan mereka semua akan menganggap Rimuru sebagai musuh umat manusia. Dan bahkan Rimuru akan dianggap sebagai ancaman di seluruh dunia. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tapi Rimuru tidak yakin apakah Vius sudah tahu atau belum tentang kejadian yang sebenarnya. Dan Rimuru pun lalu melihat ke arah Vius. Dan Vius saat ini sedang dalam kebingungan yang sangat hebat. Dan Rimuru beranggapan jika Vius saat ini tidak mungkin untuk dibohongi. Karena Rimuru sebelumnya sudah terlanjur memberitahu Vius bahwa Rimuru lah yang sudah menyapu bersih pasukan Farmes. Tapi ternyata Vius bilang ke Rimuru jika dia tidak mendengar apapun. Tapi di sini Vius sebenarnya tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Dan Vius memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahuinya, agar Rimuru tidak mendapatkan masalah yang besar. Dan setelah itu, tiba-tiba Diablo menghampiri Rimuru. Dan Diablo bilang ke Rimuru bahwa jika Rimuru mau, maka dia bisa menghapus ingatan dari Vius tentang apapun yang sudah dia dengar. Tapi Rimuru langsung menolak hal itu. Karena Rimuru tahu bahwa Vius adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi Rimuru langsung memberikan sebuah perintah kepada Diablo untuk menghapus ingatan dari pasukan Gazelle dan juga pasukan Vius. Karena Rimuru tidak mau jika pasukan Gazelle dan Vius akan membocorkan rahasia ke depan publik. Dan setelah itu, Rimuru lalu memberikan perintah kepada Rigurdo untuk mengantarkan Vius ke ruang tunggu. Dan Rimuru juga meminta Rigurdo untuk menyiapkan tempat pertemuan yang lebih besar. Tapi tiba-tiba Rimuru lalu melihat bahwa ada sekelompok orang yang berpakaian rapi. Dan orang itu langsung menyapa Gazelle. Orang itu bilang ke Gazelle bahwa Gazelle adalah seorang raja yang sangat pengecut, karena Gazelle selalu bersembunyi di dalam gunung. Tapi Gazelle tidak tersinggung sama sekali. Dan Gazelle juga langsung menyapa orang itu. Dan Gazelle bilang ke orang itu, apakah seorang elf yang tinggal di atas pohon besar bisa turun ke bawah tanah? Di sisi lainnya,
Sokka, bawahan dari Zoe, lalu memberitahu Rimuru jika orang itu kemungkinan adalah utusan dari kerajaan dinasti Sarion. Dan setelah itu, orang itu pun lalu bertanya kepada Rimuru, siapakah dirinya sebenarnya? Dan Rimuru pun langsung memperkenalkan dirinya. Dan Rimuru bilang bahwa namanya adalah Rimuru Tempest, dan dia adalah pemimpin dari hutan Jura. Setelah mendengar nama Rimuru, orang itu pun langsung bersiap untuk menyerangnya, karena dia salah paham kepada Rimuru. Dan orang itu berpikir jika Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang telah menculik putrinya. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung, karena dia tidak tahu kenapa orang itu menuduhnya telah menculik putrinya. Tapi tiba-tiba orang itu lalu dipukul oleh Ellen. Dan Ellen memanggil orang itu dengan sebutan ayah. Ternyata Ellen adalah anak dari orang itu. Dan Ellen pun lalu memarahi ayahnya karena dia sudah salah paham kepada Rimuru. Setelah itu, Ellen pun langsung memperkenalkan ayahnya kepada Rimuru. Ellen bilang ke Rimuru bahwa nama ayahnya adalah Elalut Grimwald. Dan Elalut adalah salah satu bangsawan dari dinasti Sarion. Dan Elalut juga adalah salah satu dari 3 orang terkuat dari dinasti Sarion. Setelah itu, Elalut pun bilang ke Rimuru bahwa dia merasa terhormat bisa bertemu dengan pemimpin hutan Jura. Lalu Rimuru langsung bertanya kepada Elalut, apakah Elalut datang ke Tempest hanya ingin bertemu dengan Ellen? Dan Elalut pun langsung menjawab. Elalut bilang ke Rimuru bahwa dia datang ke Tempest untuk membuat sebuah kerjasama antara dinasti Sarion dan juga kerajaan Tempest. Dan Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengajak Elalut untuk ikut hadir di dalam pertemuan. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka di tempat pertemuan. Dan setelah Rimuru masuk ke dalam ruangan itu, semua orang pun langsung berdiri untuk menghormati Rimuru dan para pemimpin yang lain. Dan tidak lama, Veldora juga masuk ke aula pertemuan. Dan setelah itu, Rimuru lalu berdiri, dan Rimuru langsung memperkenalkan Veldora kepada semua orang yang ada di ruangan pertemuan. Dan Rimuru bilang ke semua orang bahwa orang itu adalah temannya, dan dia adalah Naga Badai Veldora. Dan setelah itu, Veldora pun langsung memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Veldora bilang bahwa dia adalah Naga Badai Veldora. Dan Veldora juga bilang bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena mereka bisa bertemu langsung dengan Veldora. Lalu Rimuru langsung menyuruh Veldora untuk tenang dan jangan mengganggu pertemuan. Dan Veldora pun setuju, lalu dia duduk di belakang Rimuru sambil membaca sebuah manga. Dan semua orang yang belum tahu tentang kebangkitan Veldora, mereka pun saat ini menjadi sangat gugup dan ketakutan. Bahkan Ellen dan Vius sudah pingsan dan jatuh ke lantai. Dan aula pertemuan langsung menjadi sangat kacau. Dan setelah itu, Gazel pun langsung meminta Rimuru untuk berbicara empat mata dengannya, dan meminta pertemuan ini untuk ditunda. Dan Elalut juga meminta hal yang sama kepada Rimuru. Dan akhirnya Rimuru, Gazel dan juga Elalut sudah berada di suatu ruangan untuk membicarakan sesuatu. Dan Gazel pun langsung memulai pembicaraan. Gazel bilang ke Rimuru kenapa Veldora bisa dibangkitkan. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu mereka tentang kejadian sebenarnya. Dan setelah Rimuru menceritakan semuanya
kepada Gazel dan juga Elalut, mereka berdua pun akhirnya tenang kembali. Dan Elalut lalu bertanya kepada Rimuru, apakah orang itu adalah Veldora yang asli? Dan Rimuru pun langsung menjawab. Rimuru bilang bahwa dia adalah Veldora yang asli. Dan tubuh manusia itu adalah tubuh yang disediakan oleh Rimuru. Dan Rimuru juga telah mengajari Veldora untuk menekan auranya, sehingga Veldora saat ini terlihat seperti manusia. Dan setelah itu, Elalut pun bilang ke Rimuru apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Elalut memberikan dua pilihan kepada Rimuru. Dan kedua pilihan itu adalah memberitahukan keberadaan Veldora atau merahasiakannya. Dan Elalut lalu memberitahu Rimuru bahwa bangsa-bangsa barat bukanlah ancaman jika mereka tahu Veldora sudah bangkit. Tapi jika Veldora bangkit, maka gereja barat pasti akan bergerak. Karena Veldora adalah naga yang paling mereka benci. Dan Gazel lalu bilang ke Rimuru bahwa jika gereja barat menyerang kerajaan Tempest, maka kerajaan Dwargon tidak akan membela gereja barat. Dan kerajaan Dwargon akan bersikap netral. Dan Elalut juga bilang ke Rimuru bahwa dinasti Sarion akan bersikap sama seperti kerajaan Dwargon. Dan dinasti Sarion tidak akan memilih jalan permusuhan dengan kerajaan Tempest. Karena menjadikan Demon Lord kelas bencana dan juga naga badai kelas bencana sebagai musuh adalah tindakan yang sangat bodoh. Dan setelah itu, Rimuru lalu bertanya kepada mereka berdua, jika Tempest nantinya diserang, apakah Dwargon dan Sarion akan membantu? Dan Gazel pun langsung menjawab. Gazel bilang ke Rimuru, jika gereja barat diserang, maka Gazel tidak bisa mengirimkan bantuan. Karena Gazel tidak bisa membiarkan bangsanya masuk ke dalam keadaan yang berbahaya. Dan saat ini yang bisa dilakukan oleh Gazel hanyalah bersikap netral. Dan Elalut juga beranggapan sama seperti Gazel. Elalut bilang ke Rimuru bahwa tujuannya datang ke sini adalah karena anaknya Elen bisa saja dianggap sebagai penjahat. Karena Elen secara tidak langsung sudah membuat Rimuru menjadi seorang Demon Lord. Karena Elen telah menceritakan suatu cerita kepada Rimuru, dan cerita itu hanya diketahui oleh orang-orang Sarion. Dan Elalut juga bilang ke Rimuru bahwa Sarion tidak punya alasan untuk membantu gereja barat, sehingga Sarion akan bersikap netral. Dan setelah itu, Elalut juga bilang ke Rimuru bahwa Rimuru itu sudah membunuh pasukan Farmes yang berjumlah 20.000 orang. Dan jika informasi itu bocor, maka Rimuru akan dicap sebagai ancaman dunia. Dan semua kerajaan yang telah bekerja sama dengan Tempest, maka mereka semua akan menjadi musuh seluruh bangsa yang ada di dunia. Dan karena jumlah korbannya terlalu banyak, maka akan sulit untuk merahasiakan tentang informasi ini. Dan cepat atau lambat, maka informasi ini akan bocor. Tapi Gazel lalu bilang ke mereka berdua bahwa dia memiliki sebuah ide. Rimuru dan Elalut yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat senang. Dan Gazel bilang bahwa dia akan menyampaikan ide itu saat pertemuan telah dimulai. Dan tidak lama, pertemuan pun akhirnya dimulai kembali. Dan semua orang telah menerima dengan kehadiran Veldora. Dan setelah itu, Rimuru pun lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Veldora. Dan Rimuru juga menceritakan bagaimana terbentuknya kerajaan Jura Tempest kepada semua orang yang hadir di pertemuan. Dan Rimuru juga bercerita bahwa dulu dia pernah mengunjungi kerajaan Ingrasia. Dan di kerajaan itu dia bertarung dengan Hinata. Dan Rimuru bilang bahwa Hinata itu adalah orang yang sangat berbahaya.
Di sisi lainnya, Fuse yang mendengar nama Hinata, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Fuse bilang ke Rimuru bahwa Hinata itu terlihat sangat kejam. Tapi sebenarnya Hinata itu adalah orang yang baik dan akan menolong siapa saja yang meminta bantuan kepada Hinata. Dan Fuse sangat yakin bahwa Hinata itu adalah seorang pemimpin yang memiliki pikiran rasional. Tapi Rimuru lalu memberitahu Fuse bahwa saat itu Hinata tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Rimuru. Dan Hinata sepertinya telah dimanipulasi. Dan Elalut pun langsung bilang ke Rimuru bahwa kemungkinan alasan Hinata tidak mau mendengarkan Rimuru adalah karena Rimuru seorang monster. Karena orang-orang dari gereja barat menganggap monster sebagai musuh. Setelah itu, Rimuru pun lalu bilang ke semua orang bahwa saat ini dia menganggap Hinata sebagai ancaman. Dan jika gereja barat ingin menyerang kerajaan Tempest, maka Rimuru berjanji dia tidak akan segan-segan untuk melawan. Dan Rimuru sebenarnya tidak mau bermusuhan dengan gereja barat. Tetapi jika gereja barat menyerang duluan, maka Rimuru akan melawannya. Dan setelah itu, Rimuru pun lalu berpikir. Dan Rimuru akhirnya mulai curiga bahwa ada seorang pengkhianat. Dan pengkhianat itu telah memberitahu Hinata bahwa Shizue sudah mati saat dia melawan Rimuru. Sedangkan pertarungan antara Rimuru dan Shizue, pertarungan itu hanya sedikit orang yang tahu. Dan Rimuru curiga dari mana Hinata bisa tahu tentang informasi itu. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung meminta Raphael untuk mencari tahu siapakah pengkhianat itu. Dan Raphael pun langsung bilang ke Rimuru bahwa butuh waktu untuk menemukannya. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung setuju untuk menunggu. Dan saat ini, pertemuan masih terus berlangsung. Dan Rimuru pun langsung memberitahu semua orang bahwa dialah yang telah membantai seluruh pasukan Farmes. Dan pasukan Farmes itu telah dijadikan Rimuru sebagai tumbal untuk menjadi seorang Demon Lord. Tapi Rimuru memberitahu semua orang bahwa cerita itu akan dirubah sedikit ceritanya, seperti yang telah direncanakan oleh Gazelle. Dan Benimaru langsung bertanya kepada Rimuru, seperti apakah cerita yang akan dibuat. Dan Rimuru langsung menjelaskan kepada semua orang. Rimuru bilang bahwa dia, Gazelle dan juga Elalut sudah sepakat untuk merubah cerita ini. Dan cerita ini akan dibuat seolah-olah pasukan Farmes telah dibantai oleh Veldora. Dan cerita ini juga berisi jika Tempest dan Farmes telah berperang dengan sangat sengit. Dan karena banyaknya korban, hal itu membuat Veldora yang telah disegel akhirnya bangkit kembali. Dan Veldora yang telah bangkit langsung membantai seluruh pasukan Farmes. Dan tugas Rimuru dalam cerita ini adalah menjadi orang yang berhasil menghentikan amukan Veldora dan menjadikan Veldora sebagai sekutu dari kerajaan Tempest. Dan Gazelle pun langsung menjelaskan kepada semua orang. Gazelle bilang ke mereka, jika fakta yang sesungguhnya telah terungkap, maka Rimuru akan dianggap sebagai ancaman dunia. Dan kerajaan Tempest tidak akan bisa lagi untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan manusia manapun. Tapi jika cerita itu dirubah dan menjadikan naga badai sebagai dalangnya, maka cerita itu akan lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa barat. Dan kerajaan Tempest akan tetap aman. Veldora yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum. Karena dia mendengar jika dirinya akan dijadikan dalang pembantaian. Dan semua orang pun akhirnya setuju dengan rencana itu. Dan Veldora pun tidak keberatan sama sekali.
jika dirinya dijadikan dalang pembantaian yang dilakukan oleh Rimuru. Setelah itu, Rimuru pun memutuskan untuk memulai pembahasan yang lain. Rimuru lalu memberitahu semua orang bahwa dia telah membuat sebuah rencana. Dan rencana itu adalah untuk menjadikan Yom sebagai raja baru dari kerajaan Farmes. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Tapi Rimuru langsung menjelaskan hal itu kepada semua orang. Rimuru bilang ke mereka bahwa dia akan membuat Raja Edomaris mundur dari tahtanya. Dan kemudian Rimuru akan memaksa kerajaan Farmes untuk membayar ganti rugi kepada kerajaan Tempest. Tapi Rimuru bilang bahwa hal ini hanyalah sebuah dalih belaka. Dan tujuan sebenarnya dari Rimuru adalah Rimuru ingin membuat kerajaan Farmes mengalami perang saudara. Karena para bangsawan dari Farmes pasti akan menolak untuk membayar ganti rugi. Dan Farmes pasti akan mengalami keributan yang sangat hebat. Sehingga hal itu akan memudahkan Rimuru untuk menjalankan rencananya dan menjadikan Yom sebagai raja baru dari kerajaan Farmes. Dan Raja Gazel langsung bilang ke Rimuru bahwa dia setuju dengan rencana itu. Tapi Gazel lalu bilang ke Rimuru bahwa dia belum yakin dan percaya jika Yom itu cocok untuk menjadi seorang raja. Dan Gazel pun langsung melihat ke arah Yom dan menekan Yom dengan aura seorang raja. Tapi ternyata Yom pun berhasil bertahan dari aura itu. Dan di sini tujuan Gazel melakukan hal itu adalah untuk mengetes mental dari Yom. Apakah Yom memiliki mental yang kuat untuk siap menjadi seorang raja? Dan dari sini Gazel pun akhirnya mengetahui jika Yom ini setidaknya memiliki mental yang kuat dan siap menjadi seorang raja. Dan setelah itu, Yom pun bilang ke Gazel bahwa dia di sini bukan karena dia mau menjadi seorang raja, karena hal ini adalah perintah dari Rimuru. Dan Yom berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perintah itu. Dan Yom juga bilang bahwa dia akan membuat wanita yang dia cintai menjadi terkesan dan akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mewujudkan keinginan Rimuru. Miuran yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat malu. Sedangkan Grusius bilang kepada Gazel bahwa dia akan mendampingi dan juga membantu Yom, sampai Yom nantinya bisa menjadi seorang raja seperti yang diinginkan oleh Gazel. Dan Gazel pun akhirnya mengerti. Dan Gazel langsung menawarkan kepada Yom jika nantinya Yom butuh bantuan, maka dia bisa meminta bantuan dari Gazel. Tapi Pobio yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Pobio langsung bilang ke Grusius bahwa dia tidak pernah mengharapkan untuk melihat secara langsung jika bawahan dari Carrion meninggalkan Carrion dan lebih memilih bersama temannya. Dan sebenarnya Sufia dan juga Alphys, mereka sangat kesal dengan Grusius karena Grusius telah mengkhianati Carrion. Tapi mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tidak peduli, karena saat ini ada masalah yang lain yang harus segera mereka selesaikan. Dan setelah itu, Rimuru pun bilang ke Yom, jika Yom nantinya sudah menjadi seorang raja, maka Rimuru tidak akan mengganggu pemerintahan ataupun politik yang ada di Farmes. Dan Rimuru akan menyerahkan sepenuhnya kepada Yom. Tapi sebagai gantinya, Rimuru meminta kerjasama di bidang pertanian dengan kerajaan Farmes. Dan Rimuru juga meminta bahwa kerajaan Farmes harus membentuk kerjasama dengan kerajaan Duargon. Karena selama Farmes dipimpin oleh Edomaris, Farmes telah menyulitkan semua kerajaan yang telah bekerja sama dengannya karena keserakahan rajanya.
dan Rimuru tidak menyukai hal itu. Dan Yom pun langsung mengerti dan setuju dengan Rimuru. Dan setelah itu, tiba-tiba Fuse langsung menawarkan Rimuru sebuah bantuan untuk melancarkan rencana dari Rimuru dalam mengkudeta Farmes. Fuse bilang ke Rimuru bahwa kerajaan Blue Moon memiliki sebuah koneksi dengan beberapa bangsawan dari kerajaan Farmes. Dan Fuse bilang ke Rimuru jika Blue Moon akan membujuk bangsawan itu untuk berada di pihak Rimuru. Dan hal itu akan memuluskan semua rencana dari Rimuru yang sudah dia buat. Dan setelah itu, Fuse juga menceritakan fakta-fakta tentang bangsawan yang memiliki hubungan dengan Raja Blue Moon. Tapi Rimuru langsung bertanya kepada Fuse, apakah tidak apa-apa memberikan informasi rahasia kepada dirinya dan juga yang lain. Dan Fuse bilang ke Rimuru bahwa tidak ada alasan untuk merahasiakan hal itu, karena Raja Gazel dan juga Elalut pasti mengetahui tentang hal ini. Karena Dwargon memiliki mata-mata yang sangat berbakat, dan sudah pasti Gazel tahu tentang hal ini. Dan Fuse memberitahu Rimuru bahwa mata-mata milik Dwargon bernama Henrietta. Dan Henrietta adalah seorang asasin wanita yang sangat cantik. Dan mata-mata itu selalu siap berada di belakang Gazel. Sedangkan Henrietta yang telah disebut namanya, dia pun hanya bisa terdiam. Bahkan Gazel tidak bisa membantah hal itu. Sedangkan Zoe langsung memuji Henrietta dan bilang ke Henrietta bahwa dia adalah seorang asasin yang hebat. Tapi tiba-tiba Elalut malah tertawa. Dan Elalut bilang ke semua orang bahwa dia sangat terkejut karena setiap negara yang ikut pertemuan ini langsung menunjukkan maksudnya masing-masing secara terang-terangan. Dan dia merasa bodoh karena sudah waspada. Dan Elalut pun langsung berdiri dengan wajah yang sangat serius. Dan Elalut langsung melihat ke arah Fuse. Elalut bertanya kepada Fuse, apakah Fuse benar-benar percaya kepada Rimuru. Dan Elalut juga bertanya, apakah kerajaan Blue Moon benar-benar mendukung kerajaan Tempest. Dan Elalut langsung meminta Fuse untuk menjelaskan kepada semua orang apa tujuan sebenarnya kerajaan Blue Moon mendukung kerajaan Tempest. Karena Elalut sangat tahu, biasanya negara kecil akan ikut dengan negara yang memberikan banyak keuntungan. Dan Elalut curiga bahwa nantinya Blue Moon akan mengkhianati kerajaan Tempest dengan bekerja sama dengan Gereja Barat. Karena Blue Moon pasti akan memihak kepada negara yang memberikan mereka keuntungan. Tapi Fuse langsung membantah hal itu. Fuse bilang ke Elalut bahwa awalnya dia juga berpikir untuk tidak percaya kepada Tempest. Tapi Raja Blue Moon lah yang sudah meyakinkan dirinya. Karena Raja Blue Moon sebelumnya telah mengetahui tentang insiden Charybdis dan juga Orc Lord. Dan Raja Blue Moon bilang ke Fuse bahwa tidak ada alasan untuk bermusuhan dengan Tempest. Karena jika Blue Moon bermusuhan dengan Tempest, Blue Moon pasti akan hancur. Dan Raja Blue Moon sangat tertarik dengan Rimuru. Dan akhirnya kerajaan Blue Moon memutuskan untuk membuat kerjasama dengan kerajaan Tempest. Dan kerajaan Blue Moon juga tidak bisa menerima sepenuhnya ajaran dari Gereja Barat. Jadi akan lebih menguntungkan jika mereka meminta bantuan dari kerajaan Tempest daripada Gereja Barat. Elalut yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Elalut langsung meminta maaf kepada Fuse karena dia telah curiga. Setelah itu, Gazel pun lalu bertanya kepada Elalut, keputusan apa yang akan diambil oleh dinasti Sarion. Tapi Elalut tidak langsung menjawabnya. Dan Elalut bilang ke Rimuru bahwa dia memiliki satu pertanyaan.
Tapi Elen yang mendengar itu, dia pun langsung memarahi Elalut dan memaksa ayahnya untuk tidak banyak tanya dan langsung memberikan keputusannya. Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi kasihan dengan Elalut. Dan Rimuru pun langsung mengeluarkan aura Demon Lord miliknya. Dan hal itu membuat seisi ruangan menjadi sangat ketakutan dan mulai berkeringat dingin. Dan sebenarnya di sini, Rimuru hanya ingin membuat keadaan kembali serius, tapi malah membuat semua orang menjadi ketakutan. Di sisi lainnya, Elalut yang merasakan aura Demon Lord dari Rimuru, dia pun menjadi fokus kembali. Dan dia mulai berpikir bahwa saat ini dia berada di hadapan seorang Demon Lord yang sangat mengerikan. Lalu Elalut langsung bertanya kepada Rimuru, apa yang akan dilakukan oleh Rimuru dengan kekuatannya. Dan Rimuru pun langsung menjawabnya. Rimuru bilang ke Elalut bahwa dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah dunia yang damai di mana semua ras bisa hidup dengan tenang. Dan Rimuru juga bilang ke Elalut bahwa banyak orang yang pasti menganggap idenya ini sebagai ide yang bodoh. Tapi Rimuru langsung bilang ke Elalut, jika memiliki kekuatan tapi tidak memiliki tujuan, hal itu akan menjadi percuma. Veldora yang mendengar itu, dia pun langsung tersenyum. Sedangkan Elalut langsung tertawa, karena dia baru saja mendengar ide gila dari Rimuru. Tapi setelah itu, Elalut langsung berlutut di hadapan Rimuru. Elalut bilang ke Rimuru bahwa dia sebagai utusan dari dinasti Sarion telah bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Tempest. Dan Rimuru pun langsung setuju dengan permintaan dari Elalut. Dan semua bawahan Rimuru pun langsung bersorak-sorak karena mereka sangat senang. Karena saat ini kerajaan Tempest telah memiliki 3 negara sahabat. Dan Tempest saat ini telah memiliki sekutu baru, yaitu dinasti Sarion. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.